warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu kembali dengan Misila. Hari ini kita akan belajar pelajaran bahasa Indonesia. Hari ini kita akan membahas materi tentang pertumbuhan dan perkembangbiakan hewan serta bagaimana membuat laporan hasil pengamatan. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Selanjutnya, Misila akan menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan hewan. Sebelumnya, Misila ingatkan kembali bahwa setiap makhluk hidup pasti mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Teman-teman masih ingat apa saja yang termasuk makhluk hidup? Yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, yang sekarang yang akan Misila bahas adalah pertumbuhan dan perkembangan hewan, di mana hewan melakukan perkawinan atau perkembangbiakan untuk melanjutkan hidup dan meneruskan keturunan atau generasi. Ada beberapa cara hewan melakukan perkembangbiakan, di antaranya yaitu yang pertama dengan cara bertelur, yang biasa disebut dengan ovipar, melahirkan yaitu vivipar, dan juga ada yang dengan cara berkembang biak dengan bertelur dan melahirkan yang disebut ovovivipar. Selanjutnya akan Misila jelaskan apa saja ciri-ciri hewan ovipar, ciri-ciri hewan vivipar, dan ciri-ciri hewan ovovivipar beserta contohnya. Yang pertama yang akan Misila bahas yaitu ciri-ciri hewan ovipar. Ciri-cirinya adalah tidak memiliki daun telinga, tidak memiliki kelenjar susu, dan tidak menyusui anaknya. Nah teman-teman, contoh dari hewan ovipar adalah ayam, angsa, bebek, ikan, katak, dan penyu. Teman-teman pastinya bisa melihat ya, ayam itu berkembang biaknya dengan cara bertelur. Yang kedua adalah ciri-ciri hewan vivipar, yaitu dengan cara melahirkan. Ciri-cirinya yaitu kebalikan dari hewan ovipar. Kalau hewan vivipar memiliki daun telinga, memiliki kelenjar susu, dan menyusui anaknya. Contoh dari hewan vivipar adalah kerbau, domba, kuda, kelinci, harimau, dan juga kucing. Dan yang terakhir adalah ciri-ciri hewan ovovivipar, di mana dia berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan. Untuk hewan ovovivipar sebenarnya tidak memiliki ciri khusus dalam bentuk tubuhnya. Hanya saja perbedaan itu berada pada saat induk bertelur sampai melahirkan. Teman-teman pasti pernah melihat ya contoh dari hewan ovovivipar. Yap, jadi hewan ovovivipar itu adalah ular dan ikan hiu. Teman-teman pernah memperhatikan bagaimana seekor ular ingin melahirkan anaknya? Yang keluar pertama kali adalah telurnya. Nah, kemudian menetas. Apa bedanya dengan ovipar? Kalau hewan ovipar biasanya telurnya sudah keluar duluan. Nah, telurnya itu dierami atau dibiarkan dengan jangka waktu tertentu baru telur itu menetas. Sedangkan hewan ovovivipar itu yang bertelur dan melahirkan, ketika sudah waktunya
dia akan seekor ular atau hewan ovovivipar akan mengeluarkan telur. Nah, telur itu setelah keluar langsung menetas atau melahirkan seekor ular atau juga ikan hiu. Nah, itu teman-teman ya, 3 cara perkembangbiakan hewan. Mislah ulangi, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar, atau bertelur, melahirkan, dan bertelur dan melahirkan. Selanjutnya adalah tentang daur hidup hewan. Sebelumnya akan Misla informasikan apa itu daur hidup. Daur hidup merupakan suatu proses yang dialami makhluk hidup. Dan daur hidup pada makhluk hidup dimulai dari makhluk tersebut lahir. Sedangkan daur hidup hewan dibagi menjadi 2, yaitu daur hidup tanpa metamorfosis dan daur hidup dengan metamorfosis. Yang pertama, daur hidup tanpa metamorfosis. Daur hidup tanpa metamorfosis diawali dari lahirnya atau menetasnya hewan baru yang bentuk tubuhnya sama dengan bentuk tubuh induknya. Daur hidup tanpa metamorfosis hewan hanya mengalami perubahan ukuran tubuh, namun tidak mengalami perubahan bentuk. Teman-teman bisa melihat gambar yang Misila tampilkan. Ini adalah daur hidup ayam. Bisa perhatikan bahwa ayam ketika bertelur menetaskan anak ayam. Nah, anak ayam ini bentuk tubuhnya sama dengan induknya, hanya saja ukurannya yang berbeda. Berikutnya metamorfosis, yaitu daur hidup hewan dengan metamorfosis terlahir dengan bentuk tubuh yang berbeda dengan induknya, mengalami perubahan bentuk yang bertahap hingga dewasa. Metamorfosis ini ada 2 macam. Yang pertama, metamorfosis sempurna, dan yang kedua, metamorfosis tidak sempurna. Ini adalah contoh dari metamorfosis sempurna, yaitu proses daur hidup kupu-kupu. Teman-teman perhatikan ya, dari kupu-kupu dewasa bertelur, kemudian telurnya berubah menjadi ulat, kemudian berubah menjadi kepompong, setelah itu menjadi kupu-kupu muda dan kupu-kupu dewasa. Jadi, metamorfosis sempurna dialami oleh hewan yang pada saat lahir memiliki bentuk tubuh yang sangat berbeda dengan induknya. Dan gambar kedua adalah proses daur hidup nyamuk. Nyamuk merupakan bagian dari metamorfosis sempurna, di mana nyamuk dewasa bertelur, kemudian telurnya berubah menjadi larva atau jentik, kemudian menjadi pupa, dan selanjutnya menjadi nyamuk dewasa. Ini adalah proses daur hidup nyamuk, bagian dari metamorfosis sempurna. Selanjutnya, metamorfosis tidak sempurna, di mana hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna memiliki bentuk sama dengan induknya sejak lahir. Namun, ada bagian tubuh yang belum terbentuk, misalnya sayap. Teman-teman bisa perhatikan contoh gambar yang Misila berikan, yaitu seekor belalang betina. Ketika bertelur, berubah menjadi nimpa, nimpa 1, nimpa 2, nimpa 3, dan nimpa 4. Selanjutnya berubah menjadi belalang dewasa. Nimpa 1 itu bentuknya hampir sama ya teman-teman dengan belalang dewasa, hanya saja yang membedakan belum terbentuknya sayap. Nah, ketika di nimpa 3, nimpa 4, sayap belalang sudah mulai terbentuk sehingga menjadi belalang dewasa. Alhamdulillah, teman-teman sudah mendapatkan informasi tentang pertumbuhan dan perkembangan hewan.
Materi berikutnya yaitu tentang laporan hasil pengamatan. Misila akan menjelaskan pengertian dari laporan dan juga pengamatan. Laporan adalah suatu bentuk penyampaian berita, keterangan, pemberitahuan ataupun pertanggungjawaban baik secara lisan maupun tertulis. Sedangkan pengamatan adalah kegiatan yang berupa penelitian atau observasi yang menggunakan alat indera terhadap suatu benda atau objek yang diamati. Kemudian, laporan dapat disajikan dalam bentuk tulisan dan disajikan dengan susunan tertentu. Laporan dapat dilengkapi dengan gambar-gambar dari hasil penelitian. Laporan dapat disusun menggunakan kata baku dan kalimat efektif. Kata baku mempermudah seseorang memahami laporan. Kalimat efektif yang pernah Mislah jelaskan adalah kalimat yang disusun sesuai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Kalimat efektif juga menggunakan kata secukupnya, tidak berulang maknanya. Berikutnya adalah contoh laporan hasil pengamatan dalam bentuk teks. Di sini adalah sebuah teks yaitu laporan hasil pengamatan. Mislah akan bacakan teksnya. Made mengamati kucing peliharaannya. Kucing Made berwarna hitam dan putih. Rambutnya halus karena Made merawatnya dengan baik. Kucing Made makan makanan kemasan. Terkadang kucingnya makan ikan. Kucing Made adalah kucing betina. Ia melahirkan 3 anak bulan lalu. Kucing-kucing Made tumbuh sehat dan lincah. Teman-teman, ini adalah contoh laporan hasil pengamatan dalam bentuk teks, di mana objeknya adalah seekor kucing. Ini adalah contoh laporan hasil pengamatan dalam bentuk tabel. Nah, teman-teman bisa memperhatikan ya contohnya. Di sini ada judulnya, kemudian nama pengamatnya, dan juga dalam kotak-kotak ini ada nama hewan, ciri hewan, tempat hidup, cara berkembang biak, makanan, dan keadaan. Objeknya sama dengan laporan pengamatan dalam bentuk teks ya. Objeknya adalah kucing dan ciri hewannya bulunya berwarna hitam dan putih. Tempat hidupnya halaman rumah, cara berkembang biak melahirkan, makanan ikan, keadaan tumbuh sehat dan lincah. Teman-teman bisa membandingkan ya laporan hasil pengamatan dalam bentuk teks dan juga laporan hasil pengamatan dalam bentuk tabel. Alhamdulillah, materi hari ini sudah selesai. Semoga teman-teman mendapatkan informasi baru mengenai pertumbuhan dan perkembangbiakan hewan. Mislah berharap teman-teman tetap mengulangnya kembali di rumah, membaca buku yang teman-teman miliki. Dan semoga apa yang Mislah sampaikan bermanfaat dan menambah wawasan ilmu untuk kalian. Baik teman-teman, sebelum kita tutup pertemuan kali ini, alangkah baiknya kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.